Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan hari ini. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terangi hati kami, beri damai sejahtera, sukacita, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yohanes pasal 6 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Yohanes pasal 6 ayat 20 sampai 21. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikian Yohanes 6 ayat 20 sampai 21. Tema kita, Tuhan berkuasa atas badai. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pasti sering mendengar ungkapan badai pasti berlalu. Lagunya pun ada dan cukup tenar ya. Badai pasti berlalu. Saudara yang dikasihi Tuhan, badai pasti selalu ada ya di berbagai tempat. Hanya yang penting bagaimana kesiapan kita menghadapi badai tersebut. Di dalam Yohanes pasal 6, jikalau kita membaca ayat 16 sampai 21, dikisahkan tentang murid-murid yang sedang menghadapi badai. Disebutkan di sana laut bergelora. Dalam ayat 18, laut bergelora karena angin kencang ketika mereka sedang berlayar dengan perahu hendak menyeberang ke Kapernaum. Mereka berusaha terus mendayung dan berharap segera bisa melewati badai itu dan tiba di seberang dengan aman. Mereka berada dalam ketakutan. Andaikan saja Yesus ada bersama dengan mereka di perahu itu, situasi bisa berbeda. Tetapi Yesus sengaja membiarkan mereka menyeberang lebih dahulu. Mereka menyeberang duluan, tentu untuk menguji iman mereka. Mereka pasti berada dalam kelelahan, mendayung, melawan arus yang kencang. Disebutkan di dalam bagian ini bahwa mereka sudah jauh dari pantai, hampir 3 mil jaraknya dari pantai. Mereka harus berjuang, dan sekarang mereka melihat ombak yang begitu besar. Pertanyaannya, masihkah ada solusi? Adakah jalan keluar? Dalam ayat 19, di dalam kelelahan mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Yesus berjalan di atas air. Artinya, dia mau menyatakan bahwa dia berkuasa atas alam semesta. Yesus berkuasa atas hukum alam. Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Ketika mereka mau menaikkan Yesus ke dalam perahu, badai sudah terhenti. Dan seketika itu juga perahu mereka sudah sampai ke pantai yang mereka tuju. Saudara, ini adalah satu keajaiban. Ini adalah mujizat. Ketika ada badai, apa yang kita lakukan? Apa yang saudara perbuat? Kita lebih suka menghindari badai. Kalau bisa, kita tidak usah masuk ke dalam badai. Itulah maunya kita sebagai manusia. Tetapi ada saatnya kita sudah ada di dalam badai dan kita tidak bisa lari. Maka yang terpenting, jangan biarkan badai itu mengendalikan kehidupanmu. Badai tidak punya otoritas, tidak punya kuasa mengatur hidupmu. Ketika ada badai, mari kita menengadah ke atas. Mungkin saudara mencoba menyelesaikan sendiri persoalanmu. Entahkah masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah persahabatan, masalah perekonomian, sakit penyakit. Belum selesai yang satu, badai yang lain bisa menyusul. Sepertinya tidak ada akhirnya. Tetapi ketahuilah, saudara-saudara, ada Yesus yang bersedia dan hadir menolong kita melewati badai itu.
dan kehadirannya seringkali kita tidak bisa duga. Jadi jangan berusaha mengatasi badai itu sendirian, sebab memang kita tidak akan pernah sanggup. Ada Tuhan yang berkuasa atas badai. Dia berkuasa atas hukum alam. Dia layak dipercaya karena dia Tuhan. Maka di sini dikatakan, jangan takut. Percayakanlah seluruh kehidupanmu kepada Yesus Kristus. Ketika saudara berdoa, adakah yang datang menolongmu? Percaya bahwa apa yang kita doakan, Tuhan mendengar, dan Dia akan menjawab kita tepat pada waktunya. Yesus akan menjawab, aku bersamamu. Aku bersamamu sekalipun di tengah badai. Percayalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menolong saudara dan saya untuk tetap berjalan, untuk tetap menjalani kehidupan sekalipun menghadapi berbagai tantangan dengan fokus yang tetap terarah kepada Kristus Yesus yang berkuasa atas alam, berkuasa atas badai, berkuasa untuk memberikan pertolongan kepada kita, untuk kita bisa sampai ke seberang menuju tujuan yang Tuhan mau. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami terus mengaminkan firman-Mu, mengimaninya, supaya dengan demikian kami tetap kuat menjalani hari-hari ini, menjalani berbagai tantangan, dan meyakini bahwa Tuhan ada bersama dengan kami, sehingga kami akan sampai ke tujuan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.